Karena kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Harus didampingi dengan kecerdasan lainnya. Kecerdasan yang lainnya itu yang mana? Pertama adalah kecerdasan spiritual. Bagaimana kita punya konsep berpikir dalam agama yang baik. Yang kedua adalah kecerdasan sosial. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Kalau kita punya 4 kecerdasan ini, maka insya Allah kita akan menjadikan orang-orang yang sukses di kemudian hari. Anak-anakku yang dirahmati Allah, tantangan Anda ke depan begitu sangat berat. Tantangan Anda ke depan begitu sangat sulit. Mengapa saya nyatakan demikian? Karena nanti kelak ketika Anda kelas 3 atau kelas 3 yang sekarang lulus beserta Anda, tidaklah Anda sendiri. Banyak yang lulus di antara Anda semuanya. Bukan hanya dari sekolah kita. Dari sekolah manapun banyak yang lulus. Bahkan se-Jawa Barat bisa kita hitung berapa jumlahnya. Kalau kita melihat kondisi nyata bahwa generasi produktif yang menganggur saat ini adalah 2-3 juta orang. Bahwa pendidikan hari ini yang kita lakukan bersama harus dikritisi secara baik, harus dilaksanakan secara baik. Kalau ada di antara Anda semuanya datang ke SMK ini hanya sebatas mendapatkan ijazah, maka saya mengatakan sungguh sangat keliru. Berapa banyak ijazah-ijazah yang mereka telah dapatkan, tapi tidak pernah kemudian mendapatkan keistimewaan. Ijazah hanya sebagai bagian dari formalitas ketika kita bekerja. Tapi skill dan kemampuan itu yang harus menjadi tujuan nyata kita. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah, kalau orang luar negeri boleh datang ke Indonesia cari kerja, maka yang harus kita bijaksanai adalah bagaimana kita mampu bersaing sehat dengan mereka. Kenapa mereka diberikan peluang seluas-luasnya? Ada beberapa alasan yang pemerintah kemukakan. Pertama, orang luar negeri jauh lebih disiplin dibandingkan kita. Kalau kita kritisi bersama, memang ada benarnya bahwa kebanyakan di antara kita tidak mampu menerapkan konsep disiplin dengan baik. Kalau saja semua di antara kita mampu untuk mengawal disiplin ini dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa menyaingi mereka. Yuk kita tengok bagaimana sejarah telah membuktikan. Kita merdeka tahun 1945. Jepang porak-poranda tahun 1945. Dengan kegigihannya, dengan kepercayaan dirinya, dengan disiplinnya, sekarang Jepang menjadi negara yang sangat maju. Anda adalah generasi yang akan datang, yang harus mengawal semua apa yang diinginkan oleh negara ini, kemajuan negara ini. Di pundakmu ada tanggung jawab. Maka daripada itu, saya meminta kepada Anda semuanya, mulai hari ini, mulai detik ini, Anda harus punya konsep berpikir, saya harus menjadi pegawai di negerinya sendiri. Ketika saya harus menjadi pegawai di negerinya sendiri, bekerja di negerinya sendiri, maka saya harus mempersiapkan diri. Salah satu yang harus kita persiapkan diantaranya adalah disiplin. Yang kedua, kompetensi mereka kata negara jauh di atas rata-rata orang kita. Faktanya, ya. Yuk kita tengok di antara generasi-generasi kita yang sekolah saat ini, belajar praktek sungguh-sungguh, kebanyakan adalah menghabiskan waktu dengan percuma. Kalau kita tengok dan kalau kita mau introspeksi diri, hanya hitungan jari di antara kita yang membuka buku. Hanya hitungan jari di antara kita semuanya yang membaca buku. Padahal Nelson Mandela, orang kulit hitam, Presiden Afrika Selatan, pernah menjabat sebagai Sekjen PBB. Beliau mengungkapkan, beliau mengutarakan
Senjata yang paling ampuh untuk menguasai dunia adalah ilmu pengetahuan. Sayang di antara kita tidak pernah mau mempersiapkan diri. Sayang di antara kita tidak pernah mau belajar dengan baik. Sayang di antara kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Padahal agama telah mengisyaratkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca. Tapi sayang di antara kita tidak pernah menyimak ini. Sayang perintah Allah itu diabaikan oleh kita sendiri.